Umumnya bahwa ada sisi yang terus dicoba oleh O'Neill dari tokoh dari naskah The Sniper, Where the Cross is Made, satu lagi yang Long Journey into Yang Night. apa itu apa, Be? Yang The Desire Under the Elm. Ada sisi yang terus dicoba oleh O'Neill dari tokoh dari naskah The Sniper, Where the Cross is Made, satu lagi yang Long Journey into yang Night. apa itu apa, Be? Yang The Desire Under the Elms Ya, Tree itu ya. Di bawah Nafsu di bawah pohon elm. ya. Oh iya, itu saya juga nggak nonton, tapi cuma baru baca naskahnya. Itu Kak Riris ya. Ya, rilis 2017 ya. itu bagus juga, Be. Nah, itu kan juga kelihatan di sana. Iya. Ada sisi kayak seperti ada dia ingin memunculkan dimensi-dimensi bahwa ada suatu alam bawah sadar yang harus dipotret gitu loh. Nah, Harus dikomunikasikan. harus dikomunikasikan dan harus diungkapkan gitu, sehingga manusia sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi dalam hidupnya yang tidak bisa diambil oleh realisme misalnya atau gerakan-gerakan yang lain. Nah, itu kan salah satu ciri yang kuat dari ekspresionisme. Jadi di Jerman kok nggak salah saya. Jerman awalnya memang. Awalnya Jerman ya. Perang Dunia Pertama itu Jerman, gerakan seni rupa, lalu kemudian baru ngikut seni-seni lainnya termasuk teater gitu. Tokohnya kan O'Neill yang salah satunya. Oh. Nah, dari tokoh si James dan tokoh Rogun itu, perbedaan yang paling mendasar apa selain maksudnya perkembangan wataknya, perkembangan tokohnya, perkembangan masalah yang terjadi. Perbedaan yang paling mendasar kira-kira sehingga kita bisa melihat yang belum disentuh oleh O'Neill di naskah 1, 2 dan 3 itu kira-kira apa? Apakah benar-benar dia mencoba menunjukkan sisi kedalaman itu dengan berbagai cara? Ya, misalnya kalau kita lihat Long Journey into Night itu kan sangat apa ya? Natural sekali gitu. Iya, dan rapi Dan dia sangat rapi menyusunnya. dia menyusunnya. Tapi kan kecenderungan O'Neill juga sudah terlihat di Sniper gitu. Bahwasanya dia kalau kita lihat kan ada kecenderungan ingin menguji batas manusia gitu, Be. Di ekspresionisme itu kan ingin menguji batas manusia. Batas terdalam manusia menghadapi kehidupannya gitu. Nah, itu mulai diterapkan O'Neill di Sniper. Itu makanya si Rougon itu digempur habis-habisan secara emosional. Nah, begitu juga di naskah-naskah selanjutnya. Tapi Jadi- naskah pertama O'Neill itu yang perangkap itu kalau nggak salah O'Neill juga kan. Iya, The Web ya. Iya. Terus Iya. juga Harry Epps gitu Iya. apa ya? Yang juga terkenal tuh. Perangkap itu kan juga maksudnya kalau ngelihat O'Neill nih tidak terlalu menarik gitu. Kalau misalnya kita ngelihat O'Neill dengan naskah perangkap tidak terlalu menarik gitu. Iya, dan gini, kalau saya mikirnya gini, Be. Kayaknya si O'Neill itu kan cenderung dikotakkan di ekspresionisme. Tapi faktanya tidak semua naskahnya itu ekspresionisme. Iya. Gitu. Jadi di awal-awal karyanya itu sangat realisme, sangat realistik iya, bahkan iya, gitu. Dia belum mengelaborasi secara dalam ekspresionisme yang sangat kentara di puncaknya itu kan di Where the Cross is Made itu puncaknya sangat kentara sekali, ekspresionisnya muncul gitu. Nah, jadi nggak melulu ekspresionisme iya, karya dia sebenarnya. Nah, jadi dalam perkembangan ya kita tahu kan semua orang berubah gitu, semua orang pasti melahirkan kecenderungan yang terus berubah gitu. Itu sih. Dan itu juga dipicu oleh pengalaman pribadi sih sebenarnya kalau saya lihat, Be. Pengalaman pribadi si O'Neill sendiri. Iya, kita lihat di naskah itu yang karya Wulan itu. Iya. Itu kan menggambarkan pengalaman kehidupannya. Ada banyak orang bilang itu pengalaman kehidupannya gitu. Ya kita tahu O'Neill dalam kehidupan pribadi dia pertama dia punya ayah itu aktor di salah satu di melodrama apa Monte Carlo apa? bukan Monte Cristo. Oh, Monte Cristo. Melodrama Monte Cristo. Jadi aktor, ibunya itu kecanduan morfin, ibunya si O'Neill, ibu kandungnya, dan pernah melakukan percobaan bunuh diri gitu. Nah, itu dalam rumah tangga O'Neill. Nah, dalam kehidupan rumah tangga dia, ketika dia menikah, dia punya seorang anak. Anaknya itu juga bunuh diri. Anaknya bunuh diri. Anak O'Neill. Oke.
dengan istri pertama dia. Kasihan. Lalu kemudian dia menikah lagi, punya 2 orang anak. Salah satu kalau nggak salah anaknya itu ada hubungannya dengan Chaplin ya. Oh iya ya kan? Chaplin. iya, dengan Chaplin iya. Nah, dia juga setelah itu dia juga punya pengalaman kematian secara berturut-turut. Ayahnya meninggal karena stroke, ibunya juga meninggal setelahnya, dan adik dia, Jamie, Jamie. adik kandung dia itu juga meninggal karena stroke. Stroke juga. Dan si O'Neill ini juga kecanduan ya mabuk-mabukan, obat-obatan, dan pernah melakukan percobaan bunuh diri kayak makan pil sebanyak-banyaknya itu sampai overdosis gitu. Dan dia juga mengidap TBC. Jadi karena pengalaman kematian keluarga, pengalaman anaknya bunuh diri, ibunya juga melakukan percobaan bunuh diri, dia juga melakukan percobaan bunuh diri. Kita lihat satu semacam keluarga yang sebenarnya berantakan gitu, Be. Dan itu kan tercermin di naskahnya siapa? Ya, Long Journey into Night. Itu kalau terjemahkan apa tuh, Be? Apa ya? Perjalanan panjang. Perjalanan menuju jantung malam apa ya? Pokoknya itulah. Jadi sepertinya itu juga memicu O'Neill untuk melahirkan karya-karya yang syarat dengan kedalaman emosional gitu. Kalau saya lihat. Tapi di pengalaman realitanya O'Neill itu sebelum The Sniper atau sesudah Sniper? Di antara. Ya, jadi Sniper ini kan ketika dia masih berkuliah. Oh, masih kuliah ya? Soalnya dari The Sniper aja juga kayak kelihatan gitu, kayak tadi kan misalnya O'Neill ibunya kecanduan terus akhirnya meninggal, adiknya dan si O'Neill sendiri. Itu kan kayak masalah yang bertubi-tubi juga gitu. Iya, sama itu. juga kayak di The Sniper gitu. Ternyata kan itu sebelum atau memang itu udah kecenderungan si O'Neill sejak dia ada di keluarga itu mungkin ya. Iya, ya bisa jadi. Bisa jadi itu jadi sangat pemicu gitu. Ekspresionisme menjadi sangat subjektif sih sebenarnya, tepat pada titik ini gitu. Karena ketimbang harus menjelaskan hal-hal yang di luar, Iya. lebih baik dia mengkomunikasikan hal-hal yang dari Iya. dalam gitu. Masalah kehidupan. Nah, jadi itu kenapa kecenderungan ekspresionisme itu menguji batas manusia sih sebenarnya. Jadi kalau kita lihat diteruskan lagi ekspresionis ini jadi surrealisme. Oh, dia menghadirkan sisi-sisi itu Iya, dia diambang seperti diambang gitu, Be. Kalau di naskah The Sniper sendiri, Rugon sendiri itu kan ada 6 tokoh ya. Ya. 6 tokoh dan itu muaranya ke si Rugon. Dan itu awal konfliknya itu kan berdasarkan dari Rentetan perang dan segala macamnya. Nah, bagaimana sih perkembangan? Nah, kita bicara perkembangan watak dari si Rugon itu sendiri. Selain emosi yang bertubi-tubi, terus bagaimana sih mengekspresikannya gitu. Jadi kita juga tentunya selain lewat dialog, lewat pengetahuan yang lain, bagaimana sih bukan trik ya atau membangun pengalaman Rugon itu menjadi yang ditampilkan oleh Wanda. Iya. Ini kan jadi semacam bukan kesulitan ya. Selalu ditanyakan kalau kita bermain teater, bagaimana sih ini, bagaimana ya setidaknya memberikan bagaimana secara personal pribadi Wanda membangun Rugon ini menjadi tokoh yang kompleks tadi. Ikut perang dulu. Ikut perang dulu atau harus merasakan dulu ya itu masalahnya kan, bunuh karena saya kan nggak punya pengalaman perang gitu, Be. Dan menjawab itu kita kan tahu salah satu pendekatan dalam tokoh itu kan observasi gitu. Observasional itu sangat penting gitu untuk memberi kita semacam gambaran atau pengetahuan mengenai kejadian, suasana atau tokoh tertentu gitu. Itu memang sepanjang proses itu saya sering nonton film. Jadi film-film yang berbau perang itu dikonsumsi terus sampai memang secara pengalaman batin, emosional dan gambaran-gambaran yang hadir di pikiran itu memang lengket gitu.
Jadi salah satu film misalnya kayak Pianis. The Pianist. Itu kan The Pianist itu kan Wes, itu keren. bagaimana Cakep tuh. ya Yahudi di apa? Dideportasi lalu kemudian dikumpulkan di satu Camp konsentrasi. camp konsentrasi lalu dibakar secara massal gitu. Kita lihat mayat berjatuhan, bergelimpangan di mana-mana. Kita lihat tembakan di mana-mana, bom di mana-mana. Nah, itu kan memberi kita suasana, Be. Jadi asupan suasana sih sebenarnya. Kalau Life is Beautiful nonton nggak? Nonton. Itu kan keren Iya. itu. Iya. Ya. Dia menghadirkan apa? Menghadirkan Sisi lain sisi gitu. lain Sisi lain dari Nazi ya, perang itu ya, perang dunia itu, ya. bagaimana dia menghibur anaknya. Itu ironi juga sih. Nah, itu kira-kira dari pengalaman itu kan kemudian dicoba dibangun, kemudian di apa ya? Di konekkan sama dialog sama peristiwa yang terjadi. Nah, yang berikutnya kemudian bagaimana mengkomunikasikannya? Soalnya begini kan di dialog itu kalau terkesannya semuanya marah, Iya, terkesan semuanya emosi. Nah, itu mengkomunikasikannya agar apa ya, mengungkapkan sisi tadi, sisi kedalaman itu, apakah cukup dengan oke lah dibantu dengan bunyi-bunyian, dengan teknologi. Lalu bagaimana posisi aktor untuk menanggapi hal itu, khususnya dalam naskah ini yang Rugon sepertinya mengalami apa ya, gangguan atau Ya. yang sangat kuat dalam dirinya. Ya itu, jadi selain memang latihan secara terus gitu, jadi membiasakan diri kita dengan si tokoh, membiasakan diri kita dengan pengalaman naskah, itu juga sangat membantu pastinya gitu. Dan naskah itu apa ya? Onel kan dalam terjemahannya ya, itu juga tidak seartifisial itu, tidak terus terang itu. Ya. Kadang-kadang ada puitiknya gitu. Dalam kata, setiap kata itu kadang-kadang kalau kita ucapkan itu pedihnya muncul, Be. Pedihnya muncul. Dari kata aja sebenarnya sudah memberi nyawa atau memberi kita emosi gitu dari setiap dialognya itu. Nah, seperti yang dikatakan tadi, di Rugon ini kan 65 tahun. Oh berarti udah tua ya? Udah tua. Jadi perawakan dia itu kalau saya waktu itu menghadirkannya memang agak sedikit bongkok dan memiliki brewok dan urakan. Ya, korban perang di sangat-sangat kacau secara penampilan gitu. Nah, mendandani tokoh seperti itu kan sebenarnya secara tidak langsung itu juga mempengaruhi emosi kita. Mempengaruhi emosi kita. Dan di hal yang lain misalnya kayak mengetahui detail emosi, Be. Nah, ini yang paling yang susahnya. paling susahnya ini. Karena kita tahu kan dari secara umum kan gambarnya emosi muncak terus. Nah, dari emosi yang muncak itu kan sebenarnya nggak selalu muncak marah aja. Di saat kita misalnya mengucapkan kemarahan itu muncak, ada momen kita berhenti sebentar, lalu menitikkan air mata gitu. Nah, itu kan momen-momen itu ada sih di naskah. Yang akan memicu penonton untuk merasakan lebih dalam pertunjukannya gitu. Kalau dia cuma sekali jalan ya, nggak ada babakan. Iya, nggak ada babakan yang Berarti linear. memang ya? linear terus, sekali jalan, bergerak terus, lalu mati terakhirnya. Nah, ini balik lagi sama si Otong nih, diam-diam baik jadi orang. Duduk tuh, ngerokok, minum, nggak ngomong kayak diam-diam senyum senyum. Nah, lu kan Tapi waktu itu ada yang menangis ya? Iya, Nontonnya. iya. ada yang nangis. Ada yang menangis. Makanya dibilang itu pertunjukan ya udahlah, gitulah pokoknya. Nah, lu kan gue coba lihat lu memposisikan lu sebagai penonton. Lu nonton kan waktunya di nonton. tidak di sisi panggung ya, tapi di bangku penonton ya. Di bangku penonton. Nah, terlepas dari lu ikut dari produksi itu, Tong, lu pas nontonnya apa sih yang pertama lu tangkap gitu lah sebagai penonton gitu lah. Apakah naskah ini anjing, ini naskah apa sih? Gua harus mati dulu apa ngerasainnya, atau gua anjing kebayang
pasca Perang Dunia Pertama keluarga hancur berantakan. Nah, apa sih yang Impresi ya. Ya itu. Nah kan kita tidak bisa menafikan kehadiran penonton gitu lah. Kalau gua sih gini, Be. Bukan sebenarnya dari sebelum nonton pertunjukannya langsung pun emang udah penasaran gitu. Kenapa? Karena ini naskah 20 lembar. Untuk tugas akhir. Maksud lu 20 lembar nggak pantas gitu? Ya, pantas aja, cuman kan seorang Wanda. Seorang Wanda. Iya, jadi sebelum pertunjukan Sebagai syarat TA nggak pantas be 20 lembar. Kata siapa? sebelum pertunjukan itu emang udah penasaran duluan sama naskah itu. Jadi ketika jadi bayangan sebelum menonton ini gue bukan ngeliat itu sebagai peristiwa a slice of life gitu kan, bukan sebagai peristiwa itu, tapi gimana sih nih caranya, gimana nih orang nih aktor-aktor ini mengkomunikasikan teks tadi ke dalam pertunjukan, lebih ke situnya, lebih ke ngelihat teknisnya gimana nih, gini-gini segala macam, bukan justru nggak yang dampak-dampak kayak impresi tadi dan segala macam itu kayak udah diketahui aja dari awal karena terlibat produksi juga mungkin ya. Jadi ya gitu sih, lebih ke kalau gua ngelihatnya lebih ke teknis. Tapi penonton bertahan ya kemarin ya? Bertahan, karena kan waktu itu juga kenapa nggak ngelihat dampak impresi dan segala macemnya, karena kan juga ngerjain dua hal kan, kayak ngelihat panggung sambil istilahnya kerja sembari nonton lah nih, jadi nggak terlalu fokus juga menonton, menghayati peristiwanya tadi. Nah, kalau misalnya ini mah pengandaian aja ya. Lu berada di luar tim produksi misalnya. Masuk ke arena. Nah, pas ngelihat panggungnya begini, kira-kira apa yang terlintas? Ya tentu kondisi perang tadi kan. Wah, ini berarti menceritakan tentang kondisi perang nih. Karena nggak mungkin dong kalau misalnya walaupun berantakan ini habis berantem rumah tangga atau segala macam, orang yang listrik sampai jatuh. Ya kali. Ini kondisi berantem perang. rumah tangga sampai kayak gitu. Terus yang kedua, ini nggak tahu ya, mungkin banyak penonton yang apa ya, nggak tahu geli atau gimana, tapi kadang si mayat jadi mencuri fokus gitu. Kita kayak nungguin nih, bagi yang nggak tahu naskahnya ya, kita kayak nungguin ini dia mau ngapain? Atau tiba-tiba misalnya ada apa kayak jatuh gitu kan, ini dia mau ngapain nih bentar lagi nih. Jadi Itu si Yayan itu waktu latihan itu pernah ketiduran. Tiduran. Orang siap latihan dibangunin. Woi, bangun woi. Itu benar-benar jadi mayat gitu. Dan nggak kelihatan dia napas juga, nggak kelihatan sih Ya. itu emang. Kayaknya mungkin ada teknik-tekniknya juga dia berperan jadi Ya nggak mayat tahu ya itu. gimana memerankan tokoh mati gitu ya. Kayak punya pendekatan khusus. Karena kan biasanya kita memerankan tokoh yang hidup gitu. Sekarang harus memerankan tokoh mati, itu kan aneh. Kalau hubungan antar tokohnya itu gimana tuh di naskahnya? Rugon dengan pastor, Rugon dengan tentara, Rugon dengan siapa tadi, Sophia. Ya. Itu hubungan antar tokohnya gimana? Itu kan selalu Si Sophia itu si Jen itu ketika dia masuk itu Rugon itu pengen nampar. lah. Jadi si anak itu sudah sangat ketakutan. Ya dia ngelihat ya mayat berjatuhan, dia melihat istrinya ditembak, istri si Rugon ditembak, itu kan menggigil kan sebagai anak-anak. Umurnya baru 14 tahun, 15 tahun. Berarti umur si Sophia itu 14-15 tahun Iya, ya? 15 tahun. Dan menariknya ini, sebelum dilanjutkan, menariknya itu si Sophia itu muncul dengan teknik muncul yang nggak diduga gitu, dari belakang. Iya. Tiba-tiba, wah ada orang di belakang, itu kan kaca pecah gitu kan, kaca yang pecah-pecah. Itu di terakhir. Oh itu terakhir ya? Terakhir, masuk awal dia sebenarnya kan mencari Suaka. Oh ya, dia kan Mencari Nakato. Suaka, rombongan, lalu digempur sama tentara Jerman, lari. Jadi lari nggak tahu, lari aja gitu Sebagai anak dia lari aja. Karena ketakutan kali ya? Ketakutan, lari. Nah, terus nyampe di situ, di tempatnya si Rugon. Nah, Oh yang kedua baru dia muncul yang dari kedua belakang. baru dia belakang. Oh iya. Lari terus disuruh
diajak masuk sama pastor, diajak masuk, dibentak sama si Rugon, masuk, bahkan sampai nampar tuh, Nampar si anak. pengen nampar, Oh. terus dihalangi si Rugon gitu. Jadi kayak semacam si Rugon nggak bisa mengendalikan dirinya, jadi bawaannya pengen nampar, pengen menghajar si anak, Meluapkan kekesalannya tapi nggak tahu meluapkan kemana. kesalahannya tapi nggak tahu kemana gitu. Nah, pastor ini kan posisi dia sebagai pastor, dia tentu berupaya menenangkan si Rugon. Jadi relasi dia memang relasi yang berupaya sebenarnya membuat si Rugon sabar atas kejadian yang menimpa dia. Nah, dalam posisi itu Rugon masa bodoh sih dengan nasihat-nasihat si pastor. Udah nggak percaya lagi ya? Udah nggak percaya lagi. Nah, si kapten ini ya posisi dia ya kedatangan dia sebenarnya cuma ingin mengusir bukan mendatangi si pastor gitu. Dia ingin mendatangi pastor untuk ya tadi untuk mengatakan bahwasanya tidak boleh lagi ada pembangkangan. Semua masyarakat harus mengikut sama aturan Jerman, tentara Jerman. Nah, itu kan unik ya, bukan unik ya. Banyak yang wih, sabar woi. Kucing. Itu kan dalam 20 halaman pas apa lebih sih itu naskahnya? Sebenarnya dari terjemahan 19. 19. Kok Ya. bisa sampai 20? Karena udah diterjemahkan kali ya. Mungkin, dan ada perapian dikit oleh sutradara gitu, ada dirapikan. Ada dialog-dialog yang puitik nggak? Dialog-dialog yang nah menggambarkan dia misalnya bicara sendiri, soliloquy atau aside gitu. Ada nggak di Di naskah awal itu dia sebenarnya ngomong sendiri sebelum kedatangan pastor. itu Nggak dalam puitik sih, tapi dia lebih menyesali Karena keadaan, kondisi aja kondisi sebenarnya aja. dialog-dialognya. Dialog-dialog kondisi apa yang dialami sama Rugon sebenarnya kebanyakan. nah yang ya pengetahuan saya itu menjadi salah satu ini ciri dari Si Onel ya. Onel dan ekspresionisme gitu kan. Dimana tokoh diberikan ruang untuk mengekspresikan kedalamannya itu dalam salah satu caranya melalui soliloquy tadi. Nah, di Long Journey into Night ada. Ada. Iya. Justru sangat kelihatan Ya, di Where the tapi nggak Roses ada Met, sih. Ada. Yang panjang-panjang gitu nggak ada sih. Tapi ada kan? Ada. Ada sedikit, cuman nggak terlampau muncul gitu. Nah, itu dalam tafsiran Wanda sendiri itu bagaimana itu meluapkannya atau mengekspresikannya menjadi sesuatu yang orang tahu, wah ini ada kepedihan nih, ini ada sesuatu yang terjadi pada si Rugon ini. Ya misalnya kayak dia dinasehati oleh Pak Pastor gitu, dia menjawab persetan dengan Tuhan gitu. Jadi si Rugon sebenarnya posisinya lebih ke belak-belakan sih be. Tapi nasihat-nasihat atau kata-kata itu justru lebih sering muncul dari pastor sih. Dari pastor. Dari pastor. Nah kedalaman-kedalaman itu misalnya ketika dia ingin dia menggambarkan bagaimana dia mendatangi anaknya, lalu kemudian menggendongnya, lalu dia menyaksikan anaknya sudah tidak lagi tidak lagi bernyawa. Terus ketika dia menggambarkan ketika dia di kebun, lalu kemudian pasukan artileri datang, lalu kemudian dia menggambarkan semua itu be. Jadi dia ada dialog yang cukup panjang, dia menggambarkan bagaimana si tentara Jerman itu menghajar perkebunan, menembaki masyarakat gitu. Itu mungkin lebih ke pengantar peristiwa aja Ya. mungkin ya. Ya karena begitu maksudnya misalnya di naskah apa ya, di naskah Strindberg gitu ya yang juga selalu digolongkan Ekspresionis ya. ekspresionisme juga ada yang begituan gitu, ada kecenderungan semacam itu gitu. Karena klasifikasinya Kode tuh. beginian makan ya karena ada klasifikasian bahwa selalu dikotakan menjadi ekspresionisme si O'Neill di Amerika gitu. Karena di situ kan juga ada siapa sih yang mainan gelas itu
Tennis William. William. Oh, iya. Itu kan juga termasuk juga selalu dikotakkan ke sana gitu. Iya. Kira-kira gambaran apa yang bisa meyakinkan kita bahwa bener nih dia ekspresionisme nih. Nah, menurut lu Tong gimana Tong? Kurang tahu juga sih Be kalau 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 saya sih itu- rugonnya. Rugonnya ya? Iya. Jadi emosi rugonnya. Jadi masalah-masalah yang menimpa rugonnya Oke. yang mengharuskan rugon untuk meluapkan semuanya gitu dan menghadapinya. Gitu. Di situ sih. Jadi ekspresionisme itu muncul di tokoh Rugon. Rugon sendiri ya? Ya, Rugon yang sebenarnya meluapkan segala emosi tentang dampak perang gitu. Lagi perang ya? Iya, perang. Kemarin juga perang. Nah kalau Tong gimana Tong ngeliat ya? Kira-kira lu sebagai sarjana gitu. Sarjana seni ya enggak? Baru sudah. Lu ngelihatnya bagaimana sih O'Neal ini? Ya, pengetahuan lu aja. pengetahuan. Lu pernah main naskah Onel? Enggak. Pernah. Naskah ini tapi cuman kering datang Siapa? siap tuan. Kak Feby ini. Enggak itu Itu Steinberg itu. Nggak pernah. Ya kan, lu kan lu baca, sniper kan lu baca. Iya. Kalau ngelihat O'Neal sih lebih ke ini. Ya sama sih secara umum paling soal ekspresionisme tadi, pengungkapan kayak batas kesadaran manusia kayak gitu sih paling. Yang menariknya itu ya itu tadi yang soal O'Neal ini digolongkan sebagai ekspresionisme. Pas gua ngelihat pertunjukan perangkap itu kok Beda. beda gitu. Jadi kayak apa ya? Jadi nggak melulu O'Neal itu ekspresionis gitu dan Iya. bisa jadi naskah-naskah yang cenderung yang dikatakan ekspresionisme kalau kita teliti lebih dalam lagi bisa jadi enggak. Oke. Mungkin aja dia cuman ya mungkin dia mendekati itu tapi dia belum ekspresionis mungkin. Lebih kayak gitu sih. Jadi kalau mau melihat ekspresionisme yang ada pada teks-teks O'Neal rasanya emang perlu pendalaman detail gitu. Lebih dalam, ya. Ya, lebih dalam. Tapi kecenderungan itu tetap ada. Iya, benar Ya. kecenderungan. Misalnya kayak The Web itu perangkap itu kan yang tokoh siapa? Yang cewek itu. Itu kan sebenarnya juga diuji secara emosional. Iya. Si Rugon kan juga diuji batas dia gitu sebagai manusia. Nah, itu sih yang bisa kita ambil titik ekspresionismenya, Be. Jadi menguji batas manusia gitu, batas manusia menghadapi persoalan dia gitu. Berarti ada degradasi Iya, kemanusiaan. sangat dalam ya. Ada apa ya, semacam rasionalitas kemudian dipertanyakan kembali. Iya, Atau iya. seperti itu atau gimana itu? Tapi yang menarik gini, Bang. Jadi ada satu ibaratnya tuh kalau gua ngeliatnya tuh golden scene-nya lah itu di The Sniper itu ketika si Rugon mau dieksekusi. Oh ya. Oh, itu golden scene-nya menurut lu yang di sana ya? Justru di situ menurut gua. Ketika dia mau ditembak. Ini sebagai penilaian gua Bang Wanda sebagai aktor ya. Ya. Jadi di situ kan udah kondisinya udah aduh bener-bener Nggak karuan ya. nggak karuan, udah bodo amat lah, mati lah gua, keluarga gua juga toh udah mati kan gitu. Tapi ada kesadaran di luar itu yang harus dibangun kayak misalnya teknis Kecil ya. teknis kecil yang ketika darah gitu kan, dan itu kena gitu, pas ditembak soundnya bunyi dar muncrat gitu. Itu kan kesadaran Timingnya yang pas. iya kesadaran yang gimana menyeimbangkannya gitu antara kesadaran si Rugon dengan kesadaran Wanda sebagai aktor yang memerankan Rugon. Gimana itu kira-kira? Nah, ini pertanyaannya keren nih. Coba. Waktu kita udah habis nih. Masih ada 5 menit lagi. Dikit lagi, ini terakhir. Terakhir. Iya, kalau saya kuncinya pembiasaan sih ya. Jadi kalau kita sudah biasa, sudah akrab dengan tokoh kita, maka itu secara teknis itu sudah tidak nampak teknis lagi gitu. Jadi udah ngalir gitu aja sih, Tong. Waktu itu. Gitu ya. Ya, jadi ya memang perasaannya memang mau dieksekusi. Tapi ada ini nggak ada pikiran kalau
wah anjir gua ngambil darah, pokoknya ini darah harus muncrat, nggak mau tahu gua. Enggak ya. Sampai pas misalnya gitu ya. kayak memikirkan teknis itu memang dalam rangka Rugon sedang menyiapkan kematiannya gitu. Jadi nggak Wanda lagi. Iya. Jadi misalnya ada bahkan nggak tahu kapan kan penonton nggak tahu kapan menyiapkan mengambil darah itu. Jadi kayak udah otomatis saja keluar. Jadi nggak sadar keluar aja gitu. Dan itu darahnya itu ketangkap kamera loh. Oh, dapat ya? Dapat di kamera. Bukan cuman di kamera aja dapat, apalagi orang yang lihat langsung gitu kan emang puas. Cuman Pas kurang itu sih banyak sih. muncaknya. Kayak pengakuan si Bulan dia Iya. nangis ketika ngelihat eksekusi itu gitu. Jadi kayak seakan-akan mempersiapkan kematiannya aja gitu ya. Dan ketika dieksekusi itu kan Sophia itu ngelihat di belakang deh. Iya. Oh, si anak kecil Anak tadi ya? kecil itu ngelihat Ngintip. melalui jendela gitu. Gitu. Jadi langsung shock lagi. Nah, pokoknya keren lah. Oke. Ini terakhir. Satu kata. Terakhir Pak. Naskahnya rumit apa enggak tokohnya? Rumit, Oke. sangat rumit. Menurut lu, Tom? Rumit lah, kompleksitasnya itu loh. Ya, mendekati emosinya. Iya. Berarti 20 halaman sangat layak lah ya. Layak dong sebagai TA di isi Oke. di KJ, Isi aja. Institut Kampung Jamba kan. Ya kalau misalnya untuk menguji ketokohan itu tertantang sekali ya. Ada tantangan Tantangan sangat sangat kuat. kuat. Oke. Kalau kita mandangnya secara serius ya bukan cuman kayak sekedar memerankannya aja. Iya. Kalau emang sekedar memerankannya aja ya kelihatannya Itu kan memang mudah. disiapkan, kostumnya disiapkan, memang tuh kayak Kapten Jerman itu kostumnya memang mendekati, memang Mendekati selayaknya tahun itu ya? tahun itu. Bahkan orang mati aja dikasih kostum. Iya. Orang mati aja didandanin. Itu pas latihan si Yayan garuk-garuk. Oke. Kayaknya kita udah kehabisan waktu, kita akhiri saja bincang naskah The Sniper. Itu kalau teman-teman ingin memerankan, kita bisa kirimkan. Nanti di bawah Ada ada. di YouTube kayaknya kalau nggak salah. Oh ya, videonya ada, bisa dilihat di Namanya The Sniper. di Sniper Jim O'Neill. di kanalnya Hima Prodi Seni Theater. Itu juga ada videonya, bisa dilihat. Naskahnya kalau pengen ya kirim aja, maksudnya Email. Komen aja di bawah. komen aja di bawah, terus kita taruh email di bawah nanti. Oke, segitu dulu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di bincang-bincang naskah selanjutnya. Dan jangan lupa ikuti terus channel ini. Dan like, subscribe, dan share ya. Share. Share ke seluruh dunia. Oke. Sampai jumpa. Thank you, Tong. Babe Munajib. Doa.